Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show Upi Show. Upi Show tayang di kanal YouTube Show dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini bersama dengan salah seorang penggagas dan pelopor KKN kebangsaan. Beliau sudah ada di studio di Makassar. Assalamualaikum Pak Hasrullah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Baik sekali. Ya. Baik. Jadi pemirsa Upi Show, ini wawancara yang membuat saya sedikit grogi karena beliau adalah dosen saya. Jadi KKN kebangsaan itu merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Dr. Hasrullah untuk menggelorakan semangat kebangsaan. Dicanangkan sejak tahun 2013, begitu? Ya, 2013 ya. 2013. Pertanyaan pertama saya buat Pak Hasrullah, apa sih yang mendasari seorang Dr. Hasrullah kemudian menginisiasi sebuah KKN yang unik namanya KKN kebangsaan? Ya. Jadi terima kasih Pak Upi. Yang ingin saya jelaskan, lahirnya KKN kebangsaan ini saya diangkat menjadi kepala unit pelaksana teknis KKN Unhas itu 2011. Saya coba mempelajari, berkunjung ke beberapa universitas. Ternyata ada yang saya melihat perlu ada yang harus dilengkapi dalam pengembangan KKN di Indonesia. Saya ke Jogja, ke Andala, sampai ke beberapa universitas terbaik di Indonesia. Kenapa tidak ada KKN yang bisa menyatukan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke? Padahal ini kita sudah 42 tahun melaksanakan program pengabdian masyarakat, belum ada. Waktu itu saya ke Padang, ketemu dengan Profesor Heri, itu adalah salah satu rektor Universitas Andalas. Saya temui, Pak Hasrullah, kita di sini ada namanya KKN bersama, bagian barat, tapi tidak pernah ke timur. Ya, hanya di sekelompok, di bagian barat saja. Saya bilang, Pak Heri, bagaimana kalau saya gagas ini barat? Saya akan menyatukan KKN ini dari Sabang sampai Merauke. Oke, apa yang dia bilang? Silahkan hubungi Wamen namanya Musliar Kasim, mantan rektor Universitas Andalas, Padang. Disitulah saya bawa proposal. Proposalnya masih ada sama saya aslinya. Ya saya bawa. Akhirnya saya dipertemukan dengan Direktur Kemahasiswaan, Ibu Ila Saila. Ya, membahas itu proposal. Akhirnya diberi lampu hijau. Sesudah itu dibilang Hasrullah ketemu dengan Pak Joko sebagai waktu itu Dirjen Dikti, ya. Dia bilang kata awalnya proposalnya KKN Nusantara. KKN Nusantara. Dia bilang ini sudah biasa dipakai di tempat lain gitu. Dia berilah saya rekomendasi KKN kebangsaan. Disitulah lahir sebenarnya KKN kebangsaan di 2013. Tapi yang lebih penting buat saya dengan adanya KKN kebangsaan ini berkumpulnya sinergitas, berkumpulnya mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai ke selatan, sehingga proposal ini diterima oleh Pak Menteri dan diadakanlah pertama kali di Universitas Hasanuddin antara bulan Oktober November 2013. Dan kota kabupaten yang dituju adalah Kabupaten Bantaeng. Dan saya kira ini adalah tonggak sejarah karena ini berhasil diadopsi oleh Dikti.
Oh. Karena ini barangnya bagus, tentu dari segi nasionalisme, kebinekaan itu tercampur baur semua di situ, sehingga dianggap ini dijadikan program tahunan. Jadi memang cikal bakal dari Unhas, tapi 2014 itu sudah menggelora ke tingkat nasional. Kalau dulu itu pesertanya di saya 32 perguruan tinggi, ya, itu juga masih tidak banyak yang ikut. Sekarang di 2023 kemarin itu sudah hampir 85 peserta dari Sabang sampai Merauke. Bahkan yang menarik lagi, jadi bukan saja perguruan tinggi, ada sekolah tinggi agama Islam sejak awal sudah ikut. UI Makassar itu pertama kali ikut. Kemudian ada juga Universitas Hindu, kemudian Buddha, kemudian bahkan terakhir ini Universitas Pertahanan ikut menjadi peserta di Tanjung Pura. Saya kira itu kilas balik sebentar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi oleh-oleh terbaik buat bangsa dan negara gitu. Ya, 2013. Sekarang 2023, berarti satu dasawarsa gerakan KKN kebangsaan itu mewarnai kemahasiswaan, mewarnai perguruan tinggi di Indonesia. Apa yang istimewa dari KKN kebangsaan ini? Ya, kalau bicara tentang apa ya, menyatunya anak bangsa. Kalau dulu kan kita KKN tematik ya, hanya salah satu kabupaten. Kita keempatnya, saya pernah bawa mahasiswa ke Sebatik, tapi mahasiswa Unhas. Kalau kita ke daerah, ke Luwu, ke Pindrang untuk Selatan, ke Selayar, itu Unhas saja atau minimal 2-3 universitas. Tapi ini seluruh universitas yang ada di Indonesia. Dan pengelolaannya sudah tingkat nasional. Jadi orang sekarang berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Karena bisa saya bayangkan orang Dayak keempatnya sekarang. Tuan rumah di mana? Di Kalimantan Barat. Ya, Pontianak. Dari Ambon, dari Jawa, dari Sunda, dari Bugis, Makassar, dari Papua, dari Ternate, dari Aceh, dari Lampung, dari Bali, dari NTT. Itu berbaur di situ. Jadi itu sebenarnya terjadi kohesivitas. Kita punya mahasiswa. Bisa saya bayangkan, Palagan ini menjadi sebuah tempat wadah mempertemukan anak-anak bangsa yang terbaik. Karena untuk menjadi peserta KKN kebangsaan, tidak seperti KKN reguler seperti biasa. Oh, ada seleksinya juga? Ada seleksinya, ada seleksinya gitu. Ya. Jadi inilah, dan kita berharap setelah dia KKN, kemudian 10-15 tahun, ketemu kemudian di beberapa amanah yang diberikan. Apakah jadi bupati, apakah jadi menteri, apakah jadi presiden. Bahkan ada beberapa pembicara yang dalam mengisi di situ adalah orang-orang terbaik. Ada yang menteri, Wapres, ada pernah hadirin Pak Yusuf Kala, Ibu Mega. Rencana di Tanjung Pura ini kita ingin menghadirkan presiden kita, Jokowi. Apa? Karena bicara tentang kebangsaan. Apalagi temanya menyangkut tentang perbatasan gitu. Ya. Dan Pak Asrullah, namanya kan KKN kebangsaan. Berarti materi-materinya itu tentu akan lebih fokus ke nilai-nilai kebangsaan. Mungkin Pak Asrullah bisa jelaskan juga ke pemirsa, materi-materi yang dibawakan atau diwajibkan buat para peserta itu apa saja? Jadi sebenarnya ya itu tergantung lokus lokus tuan rumah. Tuan rumah. Iya. Ya. Kalau dia daerahnya tentang bicara tentang putset, itu tentang pertanian, itu fokusnya ke situ. Tapi kalau yang di Kalimantan Barat itu bicara tentang perbatasan. Jadi ada beberapa daerah, desa yang menjadi lokus karena ini akan meningkatkan semangat nasionalisme. Sebenarnya apa yang terjalin dalam interaksi? Ya mungkin kalau saya dengan UPI ya, Bugis Makassar sama aja. Tapi bagaimana kalau kita ketemu dengan orang Papua, mengenal kita punya suku bangsa, bahwa ternyata nih Indonesia itu kaya dengan etnisitas, kaya dengan keragaman. Kok bisa bersatu? Nah, salah satu Palagan yang bisa menjadi mempersatukan ini melalui program KKN. Ya, KKN juga akan bicara tentang stunting, gizi buruk, bedah rumah, semua hampir sama. Kemudian bagaimana mengadopsi tentang program-program pertanian, peternakan yang ada di lokasi. Itu juga ada program khusus untuk di mana kita berada gitu. Begitu tentang, jadi
fokusnya masih tetap pemberdayaan, tapi marwah yang terbungkus di situ adalah tentang aura kebinekaan, negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian cinta terhadap tanah air, memahami suku bangsa bahwa oh ternyata bayangkan kalau satu desa 10 ini harus dibagi dengan beberapa etnisitas dan suku bangsa. Tidak semua orang Kalimantan, semua ada di situ. Ada Jawa, ada Bugis, ada Sunda, ada Makassar, ada Ambon. Jadi kita bagi gitu. Nah itu adalah salah satu cara menjadikan terjadinya kohesivitas yang mendalam, sehingga warna kulit, wajah muka itu bukan persoalan. Kita ini adalah satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi KKN kebangsaan itu kemudian menjelma menjadi salah satu kekuatan perekat, perekat untuk anak-anak mahasiswa dari berbagai etnis, berbagai daerah dan dari berbagai agama yang kemudian melebur dalam satu kegiatan KKN kebangsaan itu. Dalam pelaksanaannya, apa kendala terbesar yang dihadapi seorang Pak Hasrullah dan teman-temannya? Karena saya lihat ini SK-nya kan SK-kan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada kendala-kendala enggak dalam proses itu? Saya kira hampir tidak ada, karena yang dikirim itu untuk menjadi seorang peserta KKN kebangsaan di universitas itu paling setiap universitas 10 mahasiswa. Nah 10 mahasiswa ini itu ada kriteria di situ. Lolos kesehatan, dapat rekomendasi dari pimpinan universitas. Yang penting buat saya, Pak Upi, adalah pertama dia minimal dia aktivis, pengurus kelembagaan kemahasiswaan. Kemudian apakah dia Korpala, BEM, Senat, kemudian pernah ikut ISMA, Indonesia International Student Mobility, ataukah juga bicara tentang Palang Merah, Pramuka, orang yang punya kapasitas leadership. Jadi memang ini bukan KKN biasa. Jadi orang yang IP pun juga harus 3,0. Jadi ada persyaratan. Makanya yang kami buat 2 tahun terakhir ini ada namanya panduan KKN kebangsaan. Salah satu itu adalah untuk memperbaiki input daripada keberhasilan adalah proses input itu juga yang harus kita perbaiki. Menyangkut tentang tes itu ya semua juga akan dilakukan pada saat akhir tentang evaluasi tentang pelaksanaan program kerja di lapangan gitu. Jadi orang-orang yang ikut di KKN kebangsaan, orang-orang yang memang punya kapasitas leadership, punya kemampuan daya jelajah, punya nyali ya. Bayangkan kalau seperti Korpala, pajak tebing yang kira-kira atau punya prestasi tentang juara 1 biduan seni atau olahraga, itu diakomodasi. Itulah salah satu cara sehingga orang yang menjadi peserta itu orang yang memang sudah punya modal soft skill yang bagus, sehingga dipertemukan dengan beberapa sahabat-sahabatnya dari provinsi lain. Oke, tahan dulu Pak Hasrullah. Pemirsa Ubiso, kita akan menggali lebih jauh soal syarat-syarat bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang ingin ikut di program ini, karena saya pikir salah satu hal terpenting yang bisa dikerjakan oleh bangsa ini adalah bagaimana kita memperhatikan generasi muda, khususnya dari kalangan mahasiswa. Kita kembali setelah pesan berikut ini. Kembali lagi bersama penggagas, pelopor KKN kebangsaan yang sesungguhnya merupakan salah seorang tokoh yang mesti diapresiasi atas jerih payahnya. Selama hampir 10 tahun, Pak Hasrullah dan teman-temannya berkeliling Nusantara, berkeliling ke Indonesia untuk mempopulerkan dan mengajak kampus-kampus untuk terlibat di dalam kegiatan KKN kebangsaan. Pak Hasrullah, tadi sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana KKN kebangsaan ini diinisiasi kemudian berkembang sampai sejauh ini. Apa keinginan terbesar dari seorang Pak Hasrullah dan teman-temannya di KKN kebangsaan sehingga kemudian gerakan ini kemudian menjadi sebuah gerakan yang tidak hanya untuk
kepentingan mahasiswa perguruan tinggi, tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Ya, sebenarnya kami berharap bertemunya para pemimpin-pemimpin mahasiswa di melalui jalur KKN itu melahirkan leader yang besar gitu. Ya, saya berharap nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan itu ketemu ya, dari Maluku, dari Umpati, dari Sakuala, dari Universitas Siliwangi, dari Unhas, dari Unsrat, itu ketemu dalam sebuah palagang, apakah di bidang politik, apakah di bidang pemerintahan, apakah di wartawan, termasuk di olahraga, kesenian, itu ketemu. Artinya ini pertama membuka jejaring secara lebih awal. Waktu kepemimpinannya di mahasiswa itu sudah punya jejaring sosial yang cukup. Yang kedua, kita berharap besok lusa persoalan negara itu bisa dikomunikasikan dengan negosiasi dengan alumni-alumni kalau sudah. Bayangkan Pak, kalau yang pertama itu sekitar 225, ini sudah 10 angkatan, anggaplah satu angkatan itu kita rata-rata 300, 400. Kalau 10 angkatan sudah 4.000 orang yang dilahirkan dalam pakaian kebangsaan. Putra-putra terbaik bangsa tentunya. Terbaik, iya. Karena dia melalui seleksi tes. Iya. Saya bayangkan Unhas, biasa yang saya ikuti waktu di zaman saya, yang mau ikut itu 50 mahasiswa Unhas, yang diterima cuma 10. Nah, jadi memang terseleksi di situ. Kemudian yang kita harapkan juga bahwa dia menjadi tokoh pemimpin nasional gitu. Nah, itulah bedanya dengan caranya melihat. Kalau dia jadi pemimpin, dia tidak kagok lagi melihat situasi masyarakat, apalagi yang di perbatasan. Orang kadang-kadang dibilang bicara perbatasan, tapi kita di sini. Tapi orang yang sudah penyalami bagaimana susah senangnya orang di perbatasan, kemudian daerah tertinggal. Sebenarnya sasaran di panduan awal KKN kebangsaan itu adalah 3T. Ya, daerah yang ter-T kalau bisa, yaitu terlupakan, tidak terurus, atau tidak terjangkau. Artinya apa? Apa yang dilakukan Untan sekarang itu berusaha dijawab. 3T itu betul bisa. Dan besok lusa kalau ada alumni KKN kebangsaan, saya pernah di sana. Kebijakan itu memihak kepada jadi mengatur Indonesia itu tidak hanya di ibu kota, tapi karena dia punya pengalaman batin, leadership di ujung negeri, sehingga bisa meyakinkan. Begitu juga teknik memecahkan masalah. Ini kan berkelompok, masalah desa, masalah RT, masalah RW, bagaimana program kerja itu diurun rembutkan sehingga melahirkan program unggulan. Itu juga menjadi pelajaran berharga kalau dia menjadi. Makanya KKN kebangsaan itu tidak perlu banyak sebenarnya. Makanya dipatok paling tinggi 10 orang setiap universitas. Nah, kalau pengalaman kemarin kalau 80 berarti 800 orang. Ditambah dengan guide dari universitas. Karena begini, ini kan tamu-tamu dari suku bangsa lain ya. Kalau seperti di Dayak, itu kan masuk ke daerah itu kan pasti harus ada bahasa perantara pengantar ya. Sehingga komunikasi itu bisa lancar antara masyarakat setempat dengan mahasiswa. Jadi itu harapan saya. Bahkan ada beberapa penceramah narasumber memang kita utamakan di dialog kebangsaan itu orang-orang yang sukses. Termasuk Pak Syahrul Yassin Limpo yang dulu gubernur, itu bicara tentang leadership tahun 2013 di Unhas. Alhamdulillah dia sudah jadi gubernur, sekarang dia jadi menteri ya. Kita lihat saja seperti itu. Kemudian yang lain, yang datang itu adalah Pak JK. Kemudian kemarin ada Ibu Mega. Kalau Pak JK karena dulu ya bukan COVID, Ibu Mega daring. Kemudian beberapa menteri yang besar, ya Menteri Pendidikan. Nah, jangan dilupa KKN kebangsaan ini adalah kolaborasi dengan TNI. Istilahnya NKRI harga mati. Kita juga KKN itu begitu, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi ini terima kasih, makanya setiap pelaksanaan gawe KKN itu selalu ada TNI yang ikut. Apakah TNI Angkatan Darat, tergantung lokasinya. Kalau laut seperti di Universitas Raja Ali dulu di Riau Kepulauan, itu yang jadi yang datang itu Angkatan Laut, Panglima asal yang datang gitu. Jadi tergantung dari lokasi di laut atau di darat gitu. Iya. Pak Asrullah, menarik ya, karena saya pikir apa yang dilakukan Pak Asrullah dan teman-teman ya,
itu kemudian melakukan suatu lompatan yang mungkin hasilnya itu tidak terlihat sekarang. Dari 2013 mungkin 2045 nih, ketika Indonesia memasuki tahun keemasannya, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin juga Pak Asrullah kan tadi sempat membahas bahwa beberapa tokoh-tokoh bangsa itu sudah hadir. Pak Asrullah juga mungkin ingin mention ke Presiden Jokowi untuk bisa hadir di forum-forum KKN kebangsaan. Jadi terima kasih, saya dipercaya oleh Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Garuda SH, untuk bagaimana memberi jalur informasi sehingga dalam KKN kebangsaan yang ke-11 ini, yang dilaksanakan 20 Juli sampai 20 Agustus, Bapak Presiden kita bisa hadir. Nah, ini sudah kita menyurat, kemudian juga tinggal menunggu respon dari Pak Jokowi. Jadi saya berharap, kenapa Untan mengambil tema tentang perbatasan? Pak Jokowi yang saya hormati, yang saya banggakan, ini tidak terlepas mengadopsi atau melanjutkan program Jokowi, yaitu Nawacita, yaitu tentang mengabdi di perbatasan. Nah, Untan mengambil tema ini dan dia berharap, dan Untan, Pak Rektor jajarannya di Universitas Tanjung Pura, Pak Jokowi bisa hadir. Mudah-mudahan surat yang sudah dilayangkan ke Seknek, kemudian lewat jaringan informasi yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan insya Allah Pak Jokowi bisa hadir. Itulah prestasi, karena 10 tahun belum ada yang presiden yang datang. Yang datang ada menteri baru, ya kami juga hormat terhadap menteri, kemudian wakil presiden yang hadir. Tapi kalau ini hadir Pak Jokowi, ini sangat luar biasa, karena memang Nawacita apalagi menyangkut tentang daerah IKN gitu. Mungkin nanti tim UPISO juga akan mention Pak Presiden. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa melihat dan mewujudkan cita-cita dari teman-teman pengelola KKN kebangsaan. Karena saya pikir apa yang dikerjakan Pak Asrullah dan teman-teman itu sebuah gerakan besar untuk Indonesia. Dan mungkin di dalam ulang tahunnya yang ke-11 Pak Presiden itu akan hadir. Nanti kita coba mention Pak Presiden. Pak Asrullah, 10 tahun dan ini akan memasuki tahun ke-11. Apa yang diinginkan seorang Pak Asrullah sebagai sebuah gagasan ini kan menjelma menjadi sebuah gerakan bersama. Mencetak generasi muda yang peduli akan bangsa dan negaranya. Nilai-nilai apa yang ingin diwariskan seorang Asrullah kepada peserta, kepada kementerian dan teman-teman perguruan tinggi lainnya? Jadi marwahnya sebenarnya KKN kebangsaan itu adalah kebinekaan. Kebinekaan itu kita nggak bisa, kita sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa berbeda. Saya tidak mau negeri ini porak-poranda hanya perbedaan. Jadi kita di KKN kebangsaan itu menjadi kebinekaan yang utuh. Saya bisa bayangkan kalau teman-teman yang dari timur, dari barat berbaur, itu luar biasa, menjadi sebuah energi sentrifugal yang bisa menyatukan anak bangsa. Dan itu tidak ada lagi perbedaan gitu. Bukankah kita ini Indonesianya satu? Sama dengan slogan yang dilakukan oleh TNI, NKRI harga mati. Itulah kita punya. Kalau satu pun juga, saya ingin mengutip pendapat daripada Pak Nuh, Menteri yang membuka KKN kebangsaan 2013. KKN kebangsaan itu sama dengan lampu putih yang sementara gabungan dari beberapa warna. Ya, satu warna pun juga hilang, itu tidak jadi putih. Begitu juga Indonesia, harus ada Konghucunya, ada Hindunya, ada Islamnya, ada Katoliknya, ada Budanya, ada Kristen. Nah, juga begitu di sini. Kalau Indonesia hilang Madura, hilang Jawa, hilang Sulawesi, hilang Papua, itu bukan Indonesia lagi. Negara ini terpecah belah gitu. Inilah misi utama membangun national building, membangun kebangsaan, dan tujuan yang paling utama yang saya impikan di situ. Makanya di 2013 waktu saya memberi sambutan, saya mengharapkan KKN kebangsaan menjadi kebinekaan yang utuh, tidak pecah. Nah, caranya kita galang kepada pemimpin-pemimpin mahasiswa yang akan menjadi penentu kebijakan, baik di level kabupaten, di provinsi, nasional, internasional, itu bisa menjadi perekat bangsa. Bahwa saya punya idealisme, kebinekaan yang utuh gitu. Ya.
Saya pikir apa yang dikerjakan Pak Asrullah dan teman-temannya itu akan menjadi embrio dari sebuah gerakan baru bagaimana mempersatukan Indonesia ke depannya. Dan mungkin Pak Asrullah di sesi terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-temannya, ke perguruan tinggi, dan khususnya kepada pemerintah Ya, terkait KKN kebangsaan. ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada UPI yang bisa memediasi sehingga mudah-mudahan informasi ini sampai. Pertama, saya harus berterima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional. Sudah dijadikan program nasional. Jadi semua ada namanya tim pengembang KKN kebangsaan tingkat nasional. Alhamdulillah Pak Menteri, Pak Dirjen, Ibu Direktur menunjuk saya sebagai salah satu tim pengembang KKN kebangsaan. Jadi kami selalu merapatkan termasuk buku panduan. Yang kedua, KKN kebangsaan ini kerjasama dengan TNI. Ya, selalu. Karena membela negara ini tidak hanya dari sipil. Harus ada kolaborasi yang apik. Nah, yang ketiga, saya sangat berharap alumni-alumni KKN kebangsaan meningkatkan dia punya heroisme, nasionalisme, kebinakan yang menyatu. Sehingga memimpin ke depan ini adalah bagaikan sebuah perahu besar yang ada semua etnisitas ada di situ. Dan kalau itu terjadi, kita menjadi bangsa yang besar. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Kemahasiswaan ya, yang merawat ini program mulai dari Ibu Ila yang pertama sampai yang Ibu Nani yang terakhir ini merawat sampai bisa mencapai 10 tahun. Banyak program KKN hanya berhenti di tengah jalan. Bahkan informasi yang kami dapatkan waktu COVID, salah satu program program di kemahasiswaan tidak di-grounded adalah karena program KKN kebangsaan. Itu artinya nasionalisme dikelola oleh Ristek Dikti ini menjadi sebuah harapan besar, oase besar untuk menciptakan pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang. Luar biasa. Karena Pak Asrullah berapi-api, mungkin Kementerian Pertahanan juga ini mestinya hadir di acaranya Pak Asrullah. Ya, memang di acara di KKN kebangsaan di 2011 Universitas Pertahanan itu ikut jadi peserta juga. Kalau yang lalu juga ada dari Taruna Akmil dari Magelang gitu. Ya, mestinya menterinya juga Pak Prabowo bisa datang di acara teman-teman KKN kebangsaan. Insya Allah. Ada request khusus nantinya. Jadi ada presidennya, ada menterinya yang memang betul-betul peduli akan bagaimana nasib generasi Indonesia, nasib Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Sekali lagi Pak Asrullah, terima kasih atas inspirasinya. Sekali lagi kita ucapkan apresiasi karena perjuangannya beliau ini, makanya kita undang beliau untuk tampil untuk Perubahan Indonesia Show. Jadi kami dikasih piagam oleh Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri di 2015 di Kendari di Universitas Waluyo. Saya diberi piagam menjadi salah satu penggagas KKN kebangsaan. Itulah saya punya harapan, mudah-mudahan ini menjadi pengabdian terbaik buat negara saya gitu. Ya, selamat buat Pak Asrullah dan kawan-kawan. Saya pikir KKN kebangsaan ini akan menjadi legasi yang luar biasa buat masa depan Indonesia. Dengan berakhirnya penjelasan Pak Asrullah, maka berakhir pula edisi UPI untuk KKN kebangsaan kali ini. Bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.